Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masa Solo beraksi, daerah di mana merupakan pusat kekuasaan Jokowi, malah yang terjadi adalah anti Jokowi. Ya, kalau akhirnya ini pertanyaan aja ini, pemirsa, geng Solo itu akhirnya tumbang, terus gimana coba? Ya, ini masa Solo beraksi dan teriaknya itu apa? Ganyang Jokowi. Kemudian mobil-mobil, motor itu melindas, ya, gambarnya Kaisang, gambarnya Jokowi, dan tampaknya yang sebelah itu adalah gambarnya Gibran. Jadi ada semacam kebencian, tetapi berbeda dengan Brimob. Kalau Brimob itu kan melindas ojol, nyata. Ya, tapi kalau ini sengaja dibuatkan spanduk atau poster, ditaruh di jalan, kemudian teriak Ganyang Jokowi, dan gambar Kaisang dilindas mobil sama motor, gambarnya Jokowi juga, dan seterusnya. Apa ini? Isyarat apa ini? Kalau di tempat Solo sendiri, ya, Jokowi itu diketahui tinggalnya di Solo, ya, di Sumber, Banjarsari. Tetapi orang-orang Solo sendiri, atau mungkin ada juga dari tempat lain, malah justru, ya, ketidaksukaannya terhadap geng Jokowi itu. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena dia tahu persis siapa Jokowi itu sebelum menjadi apa-apa, kelakuannya seperti apa terhadap wilayah Solo. Setelah menjadi wali kota tampaknya juga tidak mengubah apa-apa, ya kan? Anaknya jadi wali kota juga tidak punya kontribusi apa-apa. Dan Solo kota adalah wilayah termiskin ketiga di Jawa Tengah. Ini adalah kenyataan-kenyataan, dan mungkin di mata umat Islam betul-betul keluarga Jokowi ini menunjukkan pro PKI-nya itu luar biasa. Ya, di tempat lain pemirsa tidak ada istilahnya sate asu dan lain sebagainya itu dibuat secara terbuka. Tetapi geng Solo yang berkuasa ini, ya, itu malah anjing-anjing itu didatangkan dari luar daerah, ya, masuk ke Solo. Nah, ini apa yang akan terjadi kalau misalnya akumulasi dari masa Solo ditambah dengan masa ojol dan rakyat pada umumnya geruduk rumahnya Jokowi, tumbang itu geng Jokowi itu, walaupun di situ ada 5 menteri koordinatornya, ada sejumlah jenderal, ada sejumlah komisaris dan lain sebagainya. Nggak berdaya itu kalau digeruduk. Apalagi kalau yang datang ke situ, yang biasanya nyanjung-nyanjung Jokowi itu hanya termul-termul saja. Termul-termul yang mengandalkan sembako, yang mengandalkan kaos, yang mengandalkan amplop. Kalau masa datang, mereka pasti akan kabur duluan. Ya, karena bukan orangnya untuk menghadapi gerakan rakyat itu, gitu loh. Ini situasinya mungkin sangat mencekam, ya, bagi Jokowi sendiri, dan nggak mudah untuk mengendalikan massa yang sudah pada tingkat kebencian. Ya mungkin gimana kalau nggak benci, kan? Pekerjaan yang membuat Indonesia hancur ini memang dari Solo itu. Dan ketika masyarakat Solo meminta tanggung jawab kepada Jokowi, apa yang bisa dilakukan? Ngeles melulu, kan? Tipu-tipunya tidak ada ujung pangkalnya, terus menerus sampai hari ini. Ya memang ada beberapa daerah orang yang tidak tahu tentang kehidupan hari-hari Jokowi itu, mendapatkan kaos dan lain sebagainya, rela menjadikan dirinya sebagai penjilat, ya kan? Dan ini komentarnya, ya, dari para netizen itu, lanjutkan, memang negara ini punya keluarganya, ya kan? Ini baru mantap, ya. Ada yang bilang kabarnya udah lari, jos, ya. Tidak ada mantan presiden setelah lengser satu keluarga diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri kecuali Jokowi. Ngeri, kan? Tetapi inilah yang terjadi di keluarga Jokowi. Dan ini adalah walaupun ya tidak ada kekerasan dan lain sebagainya, kalau puluhan ribu akhirnya ngepung rumahnya Jokowi, ya gimana coba? Apa enggak mati berdiri tuh Jokowi, walaupun hanya diliatin aja, ketakutannya akan luar biasa. Dan ini mungkin adalah buah dari mubahalah-mubahalah yang dipanjatkan oleh keluarga-keluarga korban, orang-orang yang teraniaya, dan bangsa Indonesia yang teraniaya oleh
keluarga Mukidi ini yang membangun dinasti ini. Kalau sampai geng Mukidi itu tumbang, maka jebol semua pertahanannya dan mereka akan rame-rame masuk ke penjara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.